Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di sini di ujian kompetensi teknisi akuntansi, pelatihan ujian kompetensi teknisi akuntansi maksudnya. Nah, masih bareng sama aku Laras dan aku Yudi. Di sini kita akan masuk ke sesi 3 yang pertama, yaitu tentang penyesuaian dan worksheet. Nah, di sesi 3 ini ada dua nanti. Yang pertama itu tentang ini kan, penyesuaian dan worksheet. Nanti yang kedua itu tentang laporan. Dia ada laporan keuangan, laporan posisi keuangan, arus kas, terus perubahan ekuitas. Pokoknya laporan-laporannya itu nanti di sesi yang ketiga, yang kedua. Nah, ini tuh terusan dari sesi yang kemarin yang buku besar. Nanti di sesi ini teman-teman tuh dapat file-file dari sesi yang sebelumnya. Entah itu ntar buku besar dan juga neracanya, atau cuman buku besarnya doang, atau cuman neracanya aja. Pokoknya teman-teman dapat informasi mengenai jawaban di sesi sebelumnya. Nah, langsung masuk ke materi. Oke, apa aja sih sebenarnya yang perlu kita tahu, transaksi apa aja yang biasanya muncul gitu kan. Nah, yang pertama itu biasanya tentang penyesuaian perlengkapan yang dipakai oleh perusahaan. Terus juga tentang penyesuaian kas kecilnya. Terus tentang ada juga penyusutan aset-aset yang dimiliki perusahaan, kayak bangunan, terus mobil, kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada juga akun prepaid atau yang biasanya dibayar di muka gitu kan, akun-akun yang dibayar di muka kayak gitu. Terus ada juga tentang akun accrued atau yang masih harus dibayar. Nah, langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, nanti teman-teman cari ya di file yang udah kita lampirin itu, kalian cari di halaman 5. Pokoknya yang kopnya kayak gini nih, kopnya kayak gini, PT Zalia, terus Gunung Wilis, bukti memorial. Itu di situ adalah memuat transaksi-transaksi untuk teman-teman jurnal di jurnal penyesuaian. Nah, kita masuk pertama, yaitu nomor memo 1204, nomor buktinya tentang penyusutan aset tetap. Nah, di perintahnya disuruh lihat daftar aset tetap bulan Desember 2016. Jadi kita pertama lihat di daftar aset tetapnya dulu, aset-aset perusahaan yang dipunya tuh apa sih, dan kita perhatikan pada kolom kredit di akumulasi depresiasinya. Oke, langsung kita lihat di daftar aset tetapnya. Nah, kayak gini kan, itu ada di lampiran yang belakang-belakang. Pokoknya teman-teman cari, terus kita cari di sisi kredit, akumulasi depresiasi di sisi kreditnya. Nah, ini nanti yang bakal kita masukin nominalnya ke jurnal penyesuaiannya. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Terus setelah teman-teman lihat, catatkan nominal itu, terus teman-teman isi debit diisi saldo akhir sebagai akun beban depresiasi. Nah, kredit disesuaikan dengan masing-masing aset tetap. Langsung kita masukin ke jurnal penyesuaiannya. Jadi nanti di debit teman-teman isi yaitu beban depresiasi, dan juga di kreditnya adalah akumulasi depresiasi dari masing-masing aset yang dimiliki perusahaan tadi. Oke, kita masukin tanggalnya, yaitu tanggal 31 ya, karena ini akhir tahun dilakukan penyesuaian. Terus dokumennya yaitu memo 1204, terus di deskripsinya di beban kayak tadi, yaitu beban depresiasi, dan juga nominalnya sesuai yang tadi teman-teman yang ada di daftar aset tetap, yaitu 4 juta sekian, itu 4.600.104. Terus juga di sisi kredit kita jurnal akumulasi depresiasi masing-masing aset. Nah, aset yang dimiliki perusahaan kan banyak banget tuh, jadi kita tulis satu-satu. Ada akumulasi depresiasi dari building yang pertama, yaitu sebesar 3.125.000. Terus yang kedua, akumulasi depresiasi dari vehicle sebesar 190.000. Nah, terus yang ketiga, akumulasi depresiasi dari equipment sebesar 1.200.000 sekian. Nah, itu kalau di total jumlahnya adalah 4.600.104. Kayak gitu teman-teman. Oke. Teman-teman juga perlu kasih keterangan ya, supaya ini merupakan salah satu nilai kelengkapan juga. Jadi jurnal yang memo yang pertama itu apa sih gitu, penyusut. Teman-teman sih cukup keterangannya singkat aja biar mempersingkat waktu. Penyusutan aset tetap itu udah cukup aja, kayak gitu aja keterangannya. Oke, kita masuk ke memo yang kedua. Contoh memo yang kedua yaitu memo nomor 1207, yaitu tentang taksiran kerugian piutang tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2016. Catatan, perhatikan pula adjustment nomor 3 dicek yang tidak ada dananya. Jadi tadi teman-teman kan ini kan contoh memo 1207. Di sebelumnya itu ada memo 1206. Di situ teman-teman lakukan dulu penyesuaian bahwa ternyata dia tuh punya
cek yang gitu dari pelanggannya. Jadi otomatis piutangnya akan menambahkan. Nah, cek yang kosong itu sebesar 200 juta. Jadi teman-teman tambahin dulu tuh total piutangnya yang 2 miliar sekian itu ditambah dengan 200 juta. Dan kita perhatikan bahwa dia batasnya adalah 5%. Jadi itu dikalikan dengan 5% dari piutang yang dimiliki perusahaan. Sebesar berarti otomatis sebesar 117 dan lain sebagainya itu kan. Kemudian dikurangi dengan saldo yang sebelumnya ada. Saldo allowance yang sebelumnya ada di bulan November, teman-teman. Jadi itu saldo allowance Desember dikurangi saldo allowance yang udah ada di bulan November. Nominalnya adalah ditemukan 21 juta 578.950 rupiah. Oke, langsung kita ke jurnal penyesuaiannya. Nah, tanggalnya tetap ya diisi tanggal 31, terus isi memonya sesuai dengan buktinya, memo 1207, terus di debit kita masukkan ke terus yang di kreditnya teman-teman juga perlu sesuaiin sama akun yang dimiliki perusahaan ya, namanya apa kayak gitu. Terus yang di kreditnya adalah penyisihan dari piutang tak tertagih. Jadi di debitnya adalah piutang tak tertagih, di kreditnya penyisihan piutang tak tertagih. Itu bahasa Indonesianya ya. Karena perusahaan punya akunnya bahasa Inggris, jadi harus pakai bahasa Inggris juga. Sebesar tadi yang udah kita hitung, 5% dari total piutang yang dimiliki terus dikurangi sama saldo allowance sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Dan jangan lupa teman-teman harus isi keterangannya juga tuh. Keterangannya apa? Biar merupakan menambah nilai kelengkapan teman-teman. Langsung aja tulis penyesuaian piutang tak tertagih. Itu udah cukup. Nggak usah panjang-panjang supaya mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu memo nomor 1213. Ini aku ngambil contoh beberapa yang mungkin perhitungannya agak rumit, jadi teman-teman yang lainnya bisa kerjakan sendiri ya. Nah, deskripsinya di memo 1213 dari perhitungan bagian perpajakan tahun buku 2016, pajak penghasilan badan adalah sebesar 194 juta 115.000 rupiah. Sesuaikan dengan prepaid income tax dan income tax payable. Jadi dua akun ini nanti bakal muncul teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang pertama kita tahu, yang kita harus tahu yaitu adalah kita menjumlahkan akun income tax payable di buku besar dan di jurnal penyesuaian. Pertama kita jumlahin itu dulu tuh. Terus habis itu setelah kita udah jumlahin, itu adalah nominalnya itu ya teman-teman yang kayak perhitungan itu ya 108.631.600 ditambah 9875. Jadi kan sebelum transaksi ini ada transaksi sebelumnya yang muncul mengenai income tax payable-nya kan. Jadi teman-teman perlu jumlahin dulu tuh. Terus teman-teman kurangkan dengan yang tertera di memo, yaitu sebesar 194.115 juta itu. Teman-teman kurangin sama income yang udah teman-teman hitung tadi. Nah, udah ketemu tuh hasilnya adalah 75.608.400, itu yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Jadi perlu teman-teman hitung dulu yang pertama, setelah dihitung terus dikurangkan dengan yang tertera, karena itu kan di tahun buku 2016 sebesar segitu ya, dan ternyata waktu kita adjustment itu ternyata sebelumnya udah masih ada gitu loh, jadi harus dikurangkan kayak gitu. Terus kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Nah, kita di tanggalnya tetap tanggal 31. Jadi untuk jurnal penyesuaian itu semuanya tanggal 31 ya teman-teman. Karena itu merupakan jurnal di akhir tahun. Terus dokumennya memo 1213. Terus di debit teman-teman masukin aja income tax expense itu sebesar tadi udah kita hitung nominalnya. Oh, maaf, ini tuh yang di debitnya sebesar yang tercantum di bukti memonya ya, teman-teman ya. Jadi income tax expense-nya itu sebesar segitu. Terus dan kita masukkan juga prepaid-nya. Prepaid income tax itu merupakan hasil yang kita hitung tadi. Jadi dari beban income tax expense yang tadi dicantumkan dikurangi sama payable yang udah kita hitung tadi. Yang payable yang dari buku besar ditambah sama jurnal penyesuaian. Nah, ketemu nominalnya segitu. Nah, yang ini adalah income tax payable-nya, teman-teman. Oke, sebesar segitu ya teman-teman ya. Nominalnya. Oh, jangan lupa keterangannya teman-teman. Keterangannya harus ditulis juga. Oke, keterangannya ditulis. Yaitu penyesuaian PPh badan. Kayak gitu teman-teman.
Oke, terus nah ini aku udah buatin rangkumannya mengenai perhitungan jurnal-jurnal penyesuaian dari 4 sampai 12, 14. Jadi teman-teman bisa hitung ya. Hitung dan kerjakan sendiri sesuai perhitungan ini. Kalau ini cuma mudahin teman-teman aja. Jadi kayak gitu. Dan terus setelah penyesuaian, apa sih yang kita lakuin? Jadi setelah kita penyesuaian, kita itu melakukan pencatatan di worksheet. Nah, nanti di worksheetnya akan dipandu oleh Mas Yudis. Silakan Mas Yudis. Nah, tadi kan Mbak Lara sudah bilang ya, kalau di setelah menjurnal penyesuaian, hal apa sih yang harus kita lakukan, yaitu kita masukin angka-angka tadi yang ada di jurnal penyesuaian itu ke worksheet-nya atau neraca lajur kalau bahasa Indonesianya ya. Tadi kan ada beberapa contoh yang dicontohin sama Mbak Laras. Nah, kita masukin yang itu aja teman-teman. Nah, kan ada depreciation expense. Ini jurnal penyesuaian yang tadi dikerjain sama Mbak Laras. Nah, ini cukup mudah kalau cuma mindah ke worksheet-nya ya. Cuma kita harus teliti pos-pos debit dan kreditnya. Kalau kerjain worksheet ya mirip kayak buku besar, kita butuh ketelitian dan fokus biar nanti karena kesalahan-kesalahan kayak nyatat angka sama salah masuk pos apa itu sering terjadi dan itu bikin nggak balance. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau anak akuntansi kalau nggak balance itu pusingnya kayak apa. Nah, makanya kita harus teliti, fokus, telaten dan sabar ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini kan ada depresiasi expense. Nah, biasanya di sini tuh ada rekapitulasi. Kita bisa ngambil dari rekapitulasi karena ini kan cuma beberapa contoh. Kita langsung mulai dari tanggal langsung transaksinya aja. Yang pertama kan ada depreciation expense. Nah, sebesar debit 46.104 ini. Nah, langsung kita masukin ke worksheet-nya aja. Kita cari akun depresiasi expense. Nah, di sini kan ini kan kolom debit ya teman-teman, tadi langsung diisikan di kolom debitnya aja. Nah, 46 sekian tadi. Oh ya, besok kita juga ininya biasanya udah diisikan ya teman-teman dari sananya. Jadi kita nggak usah ngisiin nama akun sama neraca saldo. Nah, biasanya udah diisiin dari sana. Tapi kalau apes-apesnya belum ya tinggal teman-teman isi aja sesuai dengan neraca saldonya. Nah, di sini kan depresiasi udah diisi. Terus kita lanjut ke akun yang di bawahnya. Nah, di sini depresiasi building kan di kredit. Nah, kita langsung masukin ke pos yang kredit juga, akumulasi depresiasi. Ngisinya di adjustment jurnal entry ya teman-teman. Ini artinya jurnal penyesuaian gitu. Mana akumulasi depresiasi? Kan tadi di kredit. Kita isikan aja vehicle, building, sama equipment. Nah, udah langsung kita lanjut ke akun selanjutnya. Terus doubtful debt sama allowance of doubtful debt. Nah, langsung kita masukkan kayak tadi aja. Kita cari akun doubtful debt. Doubtful debt, allowance doubtful debt kan tadi di kredit ya teman-teman. Kita isikan dulu aja di sini nggak apa-apa. Senemunya dulu akunnya biar cepat. Sama doubtful debt. Nah, di sini. Udah. Terus kita lanjut ke akun selanjutnya. Di sini ada income tax expense, prepaid income tax, dan income tax payable. Sama kayak tadi, cuma mindahin ke worksheetnya, yang debit ke debit, yang kredit ke kredit. Kita langsung aja.
income tax expense ya teman-teman. Income tax expense nih udah ketemu, di debit kan tadi sebesar 194.115. Terus prepaid income tax biasanya di kolom atas. Kredit kan tadi teman-teman sebesar 118.507.600. Sebenarnya di sini itu ada akun lagi, tapi untuk bukti memorial yang nomor 12 nanti juga prepaid income tax itu ada transaksi debit di sini. Kalian coba dulu aja buat latihan ya teman-teman. Terus tadi yang terakhir income tax payable 25, payable hutang. Nah, biar di kredit ya teman-teman. Sekian 85. Nah, kemudian kan terus habis itu kita ngisi di adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kita seperti yang saya bilang tadi, butuh ketelitian ya teman-teman di sini untuk ngisi worksheetnya. Kenapa? Karena biasanya kan misal ini ada akun debit, ternyata di sini kredit. Kalau kita kurang teliti berarti debit tambah kredit kan salah. Harusnya debit tambah debit. Nah, makanya kita harus teliti. Nah, misalnya kayak gini, allowance debt full. Saldo normalnya kan di kredit, terus ada transaksi kredit, otomatis di sini menambahkan saldonya. Nah, 96 sekian ditambah 21 sama dengan 117.350. Terus kalau ini karena di sini ada akunnya prepaid income tax, hasilnya 0 ya teman-teman. Di sini karena di memo 12 tadi ada transaksi debit dan itu menghasilkan di sininya 0 karena kita tuh udah ngerjain, jadi tinggal ditemin-temin buat latihan teman-teman aja nanti di rumah. Terus yang akumulasi depresiasi nih, kita kan saldo normalnya kredit ditambah kredit juga sama dengan 153 sekian. Ini juga sama karena kredit. Terus ini juga sama. Nah, seperti itu. Yang penting itu butuh ketelitian aja dan fokus. Ini tinggal dipindahin aja karena saldonya belum ada. Terus yang terakhir tadi ini double debt juga saldonya belum ada kan, kita ini. Terus depreciation expense ada saldo debit 80 juta, terus di sini debit berarti menambah kan. Nah, hasilnya jadi 85. Terus yang interest income kan kredit. Ke bawah ding. Yang income tax expense. Nah, di sini kan belum ada nominalnya. Terus kita pindahin aja di sini. Nah, 194.115. Nah, untuk itu di sini kita tuh harus menjumlahkan ya teman-teman. Kayak misal nanti di setiap batas halaman tuh ada penjumlahan ini, jangan lupa dijumlahin. Terus jumlah yang di sini itu dipindahin ke kolom yang ini. Jadi jumlah yang dipindahkan ini juga sama, halaman ini juga ini jumlah ya, jumlah dari atas, kolom dari atas ke bawah ini dijumlahin, terus nanti saldonya dipindahin ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau udah dijumlahin semua di adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, kita langsung masuk ke kolom income summary sama balance sheet. Nah, untuk cara gampangnya biar tahu mana akun yang masuk ke income summary, mana akun yang masuk ke balance sheet itu gampang teman-teman.
Kalau biasanya kalau yang masuk ke income summary itu akun-akun laba rugi, akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi. Kalau misalnya kan di worksheet ini udah diurutkan ya nama akun-akunnya. Nah, biasanya itu kita lihat langsung ke sales. Nah, sales kan di akun sini kan, di sini. Nanti itu ke bawah, dari akun sales ke bawah itu masuknya ke kolom income summary. Nah, nanti ini tinggal yang akun sales ke bawah ini tinggal dipindah-pindahin, kayak misalnya ini 13 sekian, 13 miliar sekian, kita pindahin ke kolom kredit ya di sini. Nah, kan 13, 4, 25, 6, 30 itu juga dari akun sales ke bawah sampai income tax expense ini itu masuknya ke kolom income summary. Nah, kalau berarti dari akun cash in bank sampai ke retained earning itu masuknya ke kolom masuknya ke kolom balance sheet atau neraca. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu nantinya angka-angka yang di kolom neraca itu masuknya ke laporan posisi keuangan. Nah, kalau di income summary itu masuknya ke laporan laba rugi. Terus ke bawah, teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya udah ngerjain ya, teman. Kita hitam-hitamin aja. Biar kalian tahu. Tapi yang atas-atas kalian buat latihan kalian ya. Nah, ini kan udah ada saldo-saldonya nih, misal ini 183, ini udah ada jumlahnya semua nih, teman-teman. Nah, di adjusted trial balance itu pasti balance ya. Segini sama adjusted trial balance itu balance-nya sama segini. Nah, biar kita tahu atau ruginya perusahaan, kita lihat di di kolom income summary. Nah, kan ini di kolom jumlah ini, kan nggak balance. Nah, 12 miliar dan 13 590 kayak gini. Otomatis kan ini kalau di income summary kan kolom yang debit itu kolom-kolom beban ya, teman-teman, dan yang kredit itu kolom-kolom pendapatan. Otomatis kalau kolom pendapatan lebih besar dari kolom-kolom yang beban, berarti otomatis perusahaan untung ya, teman-teman. Nah, di sini ini selisih dari 13 miliar sama 12 miliar ini itu jadi keuntungannya atau akun income summary-nya sebesar segini. Jadi nanti di sini tuh balance. Nah, segini. Terus sama juga di akun di kolom balance sheet atau di kolom posisi keuangan ini kan juga enggak balance ya, teman. 7 miliar sama 6 miliar. Nah, ini keuntungan tadi kita masukin ke kolom sini. Di kolom yang ini ya. Nah, tadi keuntungan kan menambah modal ya, teman. Berarti kan kalau modal tuh adanya di kredit. Nah, otomatis kita masukin ke kolom kredit sini. Nah, ini 6 miliar sekian ditambah 1,2 miliar sekian, pasti kalau dijumlahin hasilnya segini. Nah, jadi kita balance segini. Jadi keuntungan dari PT Zalia itu 1,291. Nah, mungkin untuk praktek worksheet sama jurnal penyesuaian dan worksheet itu contohnya segitu ya, teman-teman. Untuk yang di atasnya nanti kalian isi buat latihan di rumah. Nah, seperti biasa nanti untuk pengumpulan dari tugas
tugas penyesuaian dan worksheet ini H+2 setelah kita diskusi di forum chat WA ya teman-teman. Nanti jadi manfaatin betul ketika kita forum itu, kalian nanya yang belum mudeng, kalian nanya apa aja yang belum mudeng. Insya Allah kami kalau tahu ya pasti akan ngasih tahu, kalau kurang tahu ya kita cari tahu bareng-bareng teman-teman. Kita juga belajar di situ. Nah, mungkin untuk video kali ini kita cukupin sekian ya teman-teman. Nah, semoga selamat mencoba, semoga juga kalian diberi kesehatan, stay safe selama pandemi ini ya teman-teman. Terima kasih, dadah.